إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. فقالوا: يا رسول الله وما جلاؤها أي وما دواؤها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قراءة القرآن وذكر الموت. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian hari, Jumat terakhir di bulan Syawal 1446 Hijriah, 24 April 2025 Masehi. Allah Ta'ala Jalla Majduhu masih menganugerahkan kepada kita semua sehat walafiat jasmani dan rohani, nikmat halawatul iman, nikmat manisnya hanya kita mengabdi menyembah kepada Allah Jalla Majduhu. Sebagai bukti syukur kita kepada nikmat-nikmat tersebut, di atas di antaranya siang hari ini kita ringankan kaki langkah kita untuk memenuhi merespon panggilan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru dipanggil kepada kalian untuk menegakkan, mendirikan salat Jumat 2 rakaat berjamaah, maka kata Allah, fas'au ila zikrillah, bersegera, respon dengan cepat panggilan Allah tersebut. Wazarul bai', sejenak tinggalkan trading, jual beli, perniagaan kalian, pekerjaan kalian, kata Allah. Zalikum, yang demikian itu, kita cepat respon panggilan Allah untuk solat Jumat berjamaah, tinggalkan bisnis kita, khairul lakum, kata Allah, lebih baik, lebih berkah bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui keberkahan dan kebaikan yang ada pada solat Jumat tersebut. Teriring doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segala amal soleh yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari ini diterima Allah Ta'ala. Khilaf, kekurangan, salah dan dosa-dosa kita Allah ampunkan dan Allah maafkan. Salawat salam sama-sama siang hari ini kita sampaikan rindu dan cinta kita kepada keharibaan baginda qudwah teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah beliau. Khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hayya nujaddidu imanan walau sa'ah. Mari momentum, kesempatan, fursah yang baik ini
kita gunakan untuk meningkatkan kualitas, mencharger, mengecas kualitas ruhaniah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Fa inna taqwa madarus sa'adah wa miftahus sa'adah. Keimanan dan ketakwaan adalah satu dari kunci kebahagiaan kita dunia dan di akhirat. Khatib mengambil tema melalui mimbar khutbah siang singkat kali ini, 4 nasihat mutiara dari Al-Quranul Karim. Dalam muqaddimah khutbah tadi, khatib setir firman Allah Ta'ala dalam surat 17, surat Al-Isra, ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran, kata Allah, apa fungsinya? Ma huwa shifa. Ada yang menjadi syifa, penawar, terapi. Syifa oleh para ulama diartikan penawar, bukan obat. Kalau obat dalam perspektif pendekatan lughah al-Arabiyah, Arabic language, dawa. Level dawa di bawah dengan syifa. Syifa level yang tertinggi. Maka Quran menggunakan redaksi syifa, bukan dawa. Jadi Quran fungsi pertama menjadi syifa, penawar. Baik itu penyakit berupa fisik ataupun penyakit yang tak nampak non fisik. Wa rahmah lil mu'minin. Dan yang kedua sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman di dunia. Ada 2 fungsi Quran di sini pada surat 17 ayat 82 ini. Pertama syifa, penawar. Ada problem, ada penawarnya. Ada masalah, muskilah, ada makhrajnya. Dan ditutup ayat itu, wala yazidu zalimina illa khasar. Ya Allah, jangan kau tambahkan kepada orang-orang yang berlaku zalim di dunia ini, siapapun dia, kecuali kehinaan dan kerugian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada 4 nasihat para ulama. Di antara tadi syifa, penjabaran daripada syifa, penawar Al-Quranul Karim. Yang pertama kata ulama, ada orang mungkin di dunia ini punya penyakit mengikuti hawa nafsu terus. Tak bisa dia mengendalikan nafsu. Dia terbudakkan oleh nafsunya di dunia. Apa penawarnya? Kata ulama, iza butulita bisyahawati faraji' hifazaka 'ala salawatil khams. Kalau ada seseorang dicoba hanya memperturutkan dan menuhankan nafsunya, nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu yang konotasinya jelek, buruk, maka penawarnya faraji' hifazaka 'ala salawatil khams. Review kembali sejauh mana engkau memaintain, menegakkan solat 5 waktu. Jadi solat 5 waktu itu mengekang nafsu ammarah dan nafsu lawamah, nafsu sayyi'ah. Di sinilah rahasia firman Allah, kata para ulama, surat 19 surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, nanti ada satu generasi di kemudian hari yang adaa'us salah, menyia-nyiakan solat. Tak pernah dia peduli dengan solat. Solat sisa-sisa saja. Solat di akhir-akhir waktu. Anggap remeh dengan solat. Kalau kita tengok sejarah perintah solat, sampai Nabi Muhammad menerima perintah SOP solat 5 waktu, di atas langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha. Bukan di atas bumi Mekah dan Madinah, tapi di atasnya langit ke-7. Ia menunjukkan kedudukan yang mulia solat itu. Urgen, penting, tak boleh kita main-main. Maka Al-Quran pun memberikan informasi yang valid kepada kita. Salah satu doa Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, adalah dia berdoa pada Allah agar dia dan keturunannya dianugerahkan Allah untuk mendirikan solat. Doa yang sangat familiar yang sudah mayoritas kita hafal. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah,
anugerahkan kepadaku untuk selalu menegakkan maintenance solat. Demikian juga kepada kemudian keturunan anakku. Tengok. Maka setiap kita solat 5 waktu, satu dari sekian nabi yang disebut namanya disandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dari sekian nabi yang disebut dalam solat disandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Kalau orang sudah menyanyikan solat, apa dampaknya? Wattaba'us syahawat, kata Allah. Dia perturutkan, dia tuhankan hawa nafsunya. Nauzubillah min zalik. Hancur profesi dia, hancur marwah dia. Hanya mengikuti nafsu yang tidak bisa dia maintain dengan baik. Nauzubillah min dzalik. Disitulah kemudian rahasia firman Allah dalam surah Al-Ankabut, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjadi pengerem dari perbuatan keji dan mungkar. Ini rahasia pertama. Maka salat pun nanti yang pertama diaudit, bukan yang lain. Salat nanti yang pertama dihitung di yaumil qiyamah. Yang kedua, penawar dari Quran. Ada orang yang hatinya keras, jelek perangai akhlak, tak ramah kepada kaum muslimin, ramah kepada orang di luar kita, tapi menjadi saudaranya sesama memusuhi terus, bahkan mencabik-cabik, merongrong kekuatan barisan kaum muslimin. Ada problem, masalah orang ini. Apa penawarnya? Kata ulama, idza ahsasta bil qaswah wa su'il khuluq wasyaqa wa adamit taufiq faraji alaqataka wa birraka bi ummik. Kalau ada orang merasakan hatinya keras, akhlak, adab buruk, wa adamat taufiq, tak pernah mendapat taufik bimbingan dari Allah, apa penawarnya? Kata ulama, faraji alaqataka wa birraka bi ummik. Review kembali. Tengok kembali ke belakang. Sejauh mana kau berbuat baik, bir walidain, berbuat baik kepada orang tuamu, wabil khusus ummik, your mother, ibumu. Di sini rahasia firman Allah. Kata para ulama, mengutip firman Allah dalam surah yang sama, Maryam ayat 32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syakiyah. Allah Ta'ala memerintahkanku. Ini kisah Nabi Isa. Siapa ibu Nabi Isa AS? Maryam binti Imran. Nabi Isa diperintahkan Allah agar Nabi Isa barram biwalidati, berbuat baik kepada emakku, kepada ibu. Setelah itu apa output? Walam yaj'alni jabbaran syakiyah. Allah tidak menjadikan saya orang yang celaka di dunia, hidup di dunia. Rahasia orang yang berbuat baik ke orang tua akan diberikan taufik oleh Allah, akan dimudahkan hidupnya, akan dilunakkan hatinya. Yang ketiga, penawar dari Quran, nasihat dari Quran. Idza sya'arta bid-dhiq wa dhanki fil 'aish. Ada orang susah dalam hidup, mencari rezeki susah sekali, rezeki yang halal. Dong, sempit hidupnya. Ya. Fil 'aish, dalam kehidupan dia sempit. Ataupun dia merasakan sesak, walaupun banyak harta tidak ada keberkahan. Apa penawar Quran? Faraji alaqataka bil Quran. Review kembali sejauh mana interaksimu, kedekatanmu dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Kita lalai mungkin dari Quran. Ramadan usai, berlalu, usai juga Quran kita tinggalkan. Di sinilah kemudian rahasia firman Allah dalam surat Thaha, surat 20 ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Apa peringatan Allah? Al-Quran. Cuek. Dia tinggalkan itu Quran. Cuek dia. Anggap bodoh. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jawaban dari perilaku itu, kata Allah,
Orang yang punya watak seperti itu akan dapat kehidupan yang sempit. Mungkin rumah banyak, kendaraan banyak, profesi tinggi, tak ada keberkahan. Sempit dadanya. Disinilah rahasia orang yang dekat dengan Quran akan diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidupnya. Karena Quran itu penuh dengan keberkahan. Dan yang terakhir, kata para ulama, mengambil nasihat-nasihat dari Quran, wa idza ahsasta bi'adami tsabati 'alal haqq, idza ahsasta bi'adami tsabati 'alal haqq wal ittirab, faraji tanfidhaka wa fi'lataka lima tasma'uhu minal mawa'id. Kalau ada seseorang, kalau Anda merasakan ada misabat, tak ada ketegaran dalam mendukung kebenaran, wal itirab, ragu mau dukung yang mana, kata ulama, faraji tanfidhaka wa fi'lataka lima tasma'uhu minal mawa'id. Review kembali, tengok ke belakang, sejauh mana engkau mengamalkan nasihat-nasihat kebaikan yang kau dengar dari Al-Quran, dari hadis dan daripada ulama. Disitulah kemudian rahasia firman Allah dalam surat 4 surah An-Nisa ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Sekiranya mereka mendengarkan, mengimplementasikan, mengamalkan, mengerjakan apa yang didengar kebaikan-kebaikan, ma yu'azuna bihi, sungguh itu menjadi kebaikan bagi mereka, keberkahan di dunia. Dan di ujung ayat itu, wa asyaddat tasbita, memperteguh prinsip keberpihakan mereka ketika hidup di dunia. Dia mau dukung kebenaran atau kebatilan. Ada orang goncang jiwanya, baina muzabzabin, tidak hak tidak batil, dia ragu, dia seperti bunglon. Di sini kemudian Quran memberikan resep penawar. Kalau orang ini dengarkan kebaikan-kebaikan, dia amalkan atau tidak. Kalau tidak, itu membuat dia tidak punya jati diri. Tidak ada value, tidak ada nilai dalam hidupnya di mana dia harus berpihak. Kita berada di gerbong kebenaran, kebaikan yang kita dukung dengan keyakinan kita, ataukah di gerbong kita dukung kejahatan dan keburukan, wal'iyazubillah. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan singkat melalui mimbar Jumat ini menjadi ilmu yang berkah. Saya tutup sebelum penutup khutbah pertama dengan pesan Nabi SAW dalam hadisnya. Satu saat Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, innal quluba la tasda, hati itu ada potensi berkarat, jiwa manusia. Maknanya apa? Ada penyakit. Berarti penyakit non fisik, non fisikis. Quran tadi syifa, penawar. Penawar obat yang tak nampak maupun yang nampak. Kama yasdaul hadid, sebagaimana steel besi ada potensi dia berkarat. Para sahabat tanya waktu itu, wa majala'uha ya Rasulullah, apa obat penawar supaya hati tidak berkarat? Apa jawaban Rasul 1400 lebih tahun yang lalu? Qala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, qiraatul Quran. Di antara nasihat tadi, baca Quran, kata Rasul. Qiraatul Quran, membaca Quran membuat hati kita suci, bersih, tak berkarat. Minimal sehari sekali. Habis subuh, habis maghrib. Lazimkan, kontinukan. Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, amalan apa yang terbaik dicintai di hadapan Allah? Nabi menjawab, adwamuhu wa inqal. Amalan yang kontinu, kita lakukan terus-menerus berkesinambungan, walaupun kuantitasnya sedikit. Sehalaman kita baca tiap hari lebih baik daripada baca 1 juz tiap malam tapi habis itu tidak membaca Quran. Dan yang kedua, penawar hati supaya tidak berkarat, wa zikrul maut, dalam hadis itu banyak-banyak kita mengingat kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, dalam surah Al-Hijr ayat 99, sampai kematian menjemput kamu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah buat kita semua. Semoga Allah Ta'ala
menganugerahkan kepada kita hati yang bersih, menjadikan Quran sebagai penawar pedoman petunjuk dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Ikhwatul iman, usikum wa iyaya bitaqwallahi fa inna taqwa miftahu as-sa'adati wal falahi fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارفع لهم راية في أرض فلسطين يا رب العالمين. اللهم عليك اليهود وأعوانهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزل أقدامهم زلزالا شديدا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق، إنهم لا يعجزونك ولا ترفع لهم راية في أرض فلسطين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.